Ada foto dia ciuman sama cewek lain. Dan itu nggak cuma satu, banyak. Aku juga sempat mikir, mungkin dia bisa berubah. Mungkin ini cuman kesalahan yang bisa diperbaiki. Toh aku udah kenal banget sama keluarganya, udah merasa jadi bagian dari keluarganya juga. Tapi jujur ya, move on dari hubungan selama 8 tahun itu gampang-gampang susah. Karena ada masa dimana aku kehilangan nafsu makan aku. Bahkan berat badan aku tuh bisa turun drastis sekitar 5-7 kilo. Karena stres. Hai, selamat datang di Berkas Rasa, tempat di mana kamu bisa cerita soal cinta. Entah itu cerita sedih, marah, kecewa, ataupun bahagia. Di episode kedua Berkas Rasa, udah ada satu temen yang mau cerita, namanya Kak Sa. Langsung kita bacain aja. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kalian jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Awalnya itu aku pikir cuma cinta monyet, karena kita ketemu pas masih sama SMP. Terus lama-lama mulai dekat sampai akhirnya mutusin buat pacaran. Tapi hubungan kita itu nggak berjalan lancar. Kita sering banget putus nyambung. Tapi entah kenapa aku pengen banget pertahanin hubungan ini. Sampai akhirnya tetap lanjut hubungan ini, bahkan waktu itu sampai aku udah kerja. FYI sekarang kita udah putus ya. Karena udah jalan selama bertahun-tahun, aku jadi ngerasa nyaman banget. Aku juga udah kenal sama keluarganya. Bahkan orang tuanya sendiri juga nganggap aku kayak anaknya. Mereka juga setuju sama hubungan kita. Jadi aku ngerasa kalau hubungan ini bukan sekedar main-main aja, tapi bener-bener serius. Tapi ternyata semua nggak berjalan sesuai dengan harapanku. Dia malah selingkuh sama banyak perempuan dan aku nggak pernah tahu sama sekali soal itu. Pernah suatu hari aku iseng buka kontak di HP-nya, ada satu nama yang aku kenal, namanya Dimas. Awalnya aku nggak curiga sama sekali, tapi ternyata pas aku buka chatnya, isinya cuma satu pesan, "Kamu di mana?" Setelah lihat chat itu, aku jadi makin penasaran. Aku mulai ngecek lebih dalam lagi di galeri fotonya, dan di situ aku nemuin sesuatu yang bikin hatiku rasanya hancur banget. Ada foto dia ciuman sama cewek lain, dan itu nggak cuma satu, banyak. Terus ada juga foto cewek-cewek yang bisa dibilang nggak pantas lah buat dilihat. Awalnya aku denial dan nggak mau percaya sama sesuatu yang aku lihat. Karena selama ini dia selalu nge-treat aku like a queen. Apapun yang aku mau selalu dia beliin. Apapun yang aku butuhin dia selalu ada. Aku ngerasa kayak princess karena semua hal yang aku mau selalu dimudahin sama dia. Mungkin karena dia tahu kali ya, love language aku itu receiving gift. Jadi aku pikir dia ngelakuin itu karena tulus. Aku juga sempat mikir, mungkin dia bisa berubah. Mungkin ini cuman kesalahan yang bisa diperbaiki. Toh aku udah kenal banget sama keluarganya, udah merasa jadi bagian dari keluarganya juga. Tapi terus aku sadar, kalaupun seandainya hubungan ini lanjut sampai ke jenjang pernikahan, aku kan bakalan hidup sama dia, bukan sama keluarganya. Jadi mau sebaik apapun keluarganya ke aku, kalau dianya sendiri nggak bisa berubah, ya nggak ada gunanya juga. Yang ada bikin aku capek sendiri, dan akhirnya aku milih buat putusin dia. Tapi jujur ya, move on dari hubungan selama 8 tahun itu gampang-gampang susah, karena ada masa dimana aku kehilangan nafsu makan aku. Bahkan berat badan aku tuh bisa turun drastis sekitar 5-7 kilo. Karena stres. Setiap malam aku nangis sampai nggak tahu lagi harus gimana supaya aku bisa lupain dia. Untungnya aku masih punya sahabat-sahabat yang selalu support. Jadi aku mulai lebih banyak menghabiskan waktu sama mereka, lebih sering keluar rumah, dan yang paling penting lebih banyak ibadah. Dari sini aku belajar satu hal, nggak semua cowok yang bisa memperlakukan kita seperti ratu itu benar-benar baik. Bisa jadi dia ngelakuin itu untuk cuman buat tutupin kesalahan yang lain. Dan kalau ada yang bilang, "Aku waktu itu cuman khilaf, gak bakalan ngulangin lagi," jawab aja, aku juga percaya sama kamu tuh khilaf. Buat siapapun yang mungkin ada di posisi ini sekarang, yang masih bingung harus gimana, coba pikir lagi. Manusia emang gak ada yang sempurna, tapi kalau seseorang udah melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya, dan cuman bisa minta maaf tanpa ada perubahan, itu harusnya bisa jadi peringatan buat kamu. Karena khilaf itu bukan alasan, apalagi kalau kesalahannya sama berulang kali. Jangan sampai terjebak dalam hubungan yang bikin kamu kehilangan diri sendiri, karena cinta yang sehat itu bukan yang bikin kamu terus bertahan dalam luka, tapi yang bikin kamu ngerasa aman tanpa harus selalu curiga. Dari cerita Kak Sa ini, kita bisa belajar orang yang treat kamu like a queen gak selamanya artinya dia beneran sayang sama kamu. Bisa jadi itu artinya dia lagi nyembunyiin sesuatu dari kamu. Kalau misalnya sampai sekarang kamu masih terjebak di hubungan toksik, coba pikir,
Kamu yakin mau mempertahankan hubungan ini lebih lama? Kamu siap buat nyakitin hatimu lebih lama lagi? Kalau misalnya kamu bilang nanti move on-nya bakalan susah, iya, pasti susah. Susah banget dan itu butuh waktu. Mending kamu sakitnya itu sekarang daripada nanti ketika hubunganmu makin panjang, kamu makin susah lepas. Karena orang yang terjebak di toxic relationship, semakin lama itu mereka semakin meyakini apa yang dilakukan pasangannya itu benar. Padahal nggak kayak gitu. Kamu masih bisa mendapatkan hubungan yang jauh lebih sehat daripada kamu bertahan di hubungan yang toksik. Kebanyakan orang gak mau keluar dari hubungan toksik karena mereka takut buat sendirian. Aku kasih tahu, jangan pernah takut sendirian. Masih banyak orang di luaran sana yang lebih sayang, yang lebih peduli sama kamu. Dan kamu pantas mendapatkan hubungan yang jauh lebih bahagia. Nah, buat kalian yang ceritanya mau dibacain juga sama aku, langsung bisa DM IG aku ya. Nanti cerita kalian bakalan aku bacain di episode selanjutnya podcast Rasa. Bye-bye!